Halo guys, menjadi orang kaya adalah impian sebagian besar umat manusia. Kali ini kita akan membahas 10 perjalanan sukses orang terkaya di Indonesia. Sebagian besar dari mereka banyak yang merintis usaha dari nol. Siapa saja ya top 10 Indonesia Rich People tahun 2020 versi majalah Forbes? Yuk kita simak ya guys. Namun sebelumnya, please jangan lupa di subscribe, like, and comment ya guys, supaya channel Justin Sky Official ini bisa lebih berkembang, memberikan manfaat bagi kita semua. Thank you ya guys. Number 10. Murdayapo merupakan orang ke-10 terkaya di Indonesia dengan harta 1,2 miliar dolar atau setara 19,2 triliun ya guys. Pemilik nama lengkap Murdaya Widya Wimartapo ini merupakan salah satu pengusaha dan politikus yang sangat sukses ya guys. Beliau merupakan pendiri dari Sentral Cipta Murdaya Group yang bergerak di bidang investasi, perkebunan sawit, produsen kayu lapis, manufaktur, baja, IT, real estate, agribisnis ya guys. Beberapa prestasi Murdayapo yaitu pernah menjadi anggota DPR RI, pendiri Jakarta International Expo, salah satu pusat konvensi terbesar di Indonesia loh guys. Pemilik PT Metropolitan Kencana yang mengembangkan properti di Pondok Indah, salah satu kawasan paling elit di Jakarta loh guys. Namun siapa sangka, ternyata Murdayapo muda pernah berjuang dari bawah loh guys, ketika menjadi loper koran. Wow, ternyata salah satu orang terkaya ini merintis karir dari bawah loh guys. Number 9. Peter Sondag merupakan orang terkaya nomor 9 di Indonesia dengan total harta kekayaan 1,6 miliar dolar atau setara 26 triliun ya guys. Peter Sondag memulai karirnya pada usia 20 tahun. Ia melanjutkan bisnis ayahnya di bidang produksi minyak dan ekspor kayu. Kemudian ia mendirikan PT Raja Wali Corporation. Kekayaan Peter Sondag berasal dari kerajaan bisnisnya yaitu Raja Wali Corporation, RCTI, perusahaan televisi swasta pertama di Indonesia, Taksi Express, perusahaan rokok Bentul Group, XL, Hotel Four Seasons di Jakarta, Raja Wali Televisi atau dikenal dengan RTV, Langkawi Convention Center di Malaysia. Number 8. Mukhtar Yadi merupakan orang terkaya nomor 8 di Indonesia dengan harta kekayaan 1,7 miliar dolar atau setara 27,2 triliun ya guys. Mukhtar Yadi memulai karirnya dengan mengurus kios kecil milik mertuanya di Jember, yang dalam tempo waktu 3 tahun kios tersebut disulapnya menjadi toko terbesar di Jember. Setelah sukses di Jember, Mukhtar Yadi merantau ke Jakarta karena beliau memiliki impian menjadi seorang bankir. Di Jakarta, beliau sukses memperbaiki beberapa bank yang bermasalah, sehingga beliau dijuluki The Magic Man of Bank Marketing. Dan sampai akhirnya, ia berlabuh di Bank BCA. Ia memberikan pengaruh yang sangat besar di Bank BCA, dengan meningkatkan aset Bank BCA dari 12,8 miliar menjadi 5 triliun lebih di tahun 1990. Setelah sukses di Bank BCA, Mukhtar Yadi lalu mendirikan Lipo Bank dan fokus mendirikan Lipo Group. Kerajaan bisnis Lipo Group meliputi Lipo Bank yang sekarang menjadi Bank CIMB Niaga, jaringan Lipo Mall, jaringan Matahari Department Store, Hypermarket, Time Zone, Universitas Pelita Harapan, Rumah Sakit Siloam, dan Kota Baru di Bekasi, Meikarta. Number 7.
Martua Sitorus merupakan orang terkaya nomor 7 di Indonesia dengan total kekayaan 1,8 miliar dolar atau sekitar 29 triliun. Martua mengawali karir mulai dari nol dengan berdagang udang di pasar dan juga sempat menjadi loper koran di kota Medan. Sampai akhirnya dia bertemu dengan pengusaha Malaysia yang bernama Kwok Kon Hong yang kerap disapa William. Bersama William, Martua Sitorus kemudian membuka usaha pengolahan minyak sawit yang diberi nama Wilmar International. Nama Wilmar diambil dari kata William dan Martua yang disatukan menjadi Wilmar. Kwok Kon Hong merupakan keponakan Robert Kwok, orang terkaya di Malaysia. Keduanya berbagi tugas. Kwok Kon Hong sebagai chairman dan CEO, dan Martua sebagai Chief Operating Officer atau COO Wilmar International. Martua juga menggarap usaha di bidang properti lewat Gamma Corporation. Bahkan perusahaan ini mampu mengejutkan banyak pihak karena mampu membangun Gamma Tower yang merupakan bangunan tertinggi di Indonesia, yakni setinggi 288,6 meter. Number 6. Khairil Tanjung merupakan orang terkaya nomor 6 di Indonesia dengan harta kekayaan mencapai 3,1 miliar dolar atau setara 50 triliun ya guys. Sewaktu kuliah, Khairil pernah berjualan buku, kaos, dan fotokopi di kampus. Pengusaha dan mantan menteri ini terkenal dengan julukan si anak singkong. Khairil Tanjung pernah menjadi Menteri Koordinator Perekonomian di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia merupakan pemilik perusahaan media besar dan terkenal di Indonesia, yaitu Transmedia yang menaungi Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Transvision, dan lain-lain. Selain bisnis media, si anak singkong ini memiliki kerajaan bisnis di bidang lain, yaitu Carrefour, Transmart, Trans Studio, Bank Mega, Hotel The Trans, dan lain-lain. Number 5. Prayogo Pangestu merupakan orang terkaya nomor 5 di Indonesia dengan harta kekayaan 3,5 miliar dolar atau setara 56 triliun. Si Raja Kayu ini lahir dengan nama Pang Chung Pen di Sambas, Kalimantan Barat. Terlahir dari keluarga miskin, mengharuskan Prayogo hanya menamatkan sekolahnya sampai tingkat menengah pertama. Untuk mengubah nasib, Prayogo merantau ke Jakarta. Namun, sayangnya dia tidak terlalu beruntung tinggal di ibu kota karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, ia memutuskan kembali ke Kalimantan dan bekerja sebagai sopir angkutan umum. Akhirnya nasib Prayogo mulai berubah saat Prayogo mengenal pengusaha kayu asal Malaysia yang bernama Bong Sun On alias Burhan Urai. Pada tahun 1969, dia bergabung dengan Burhan Urai di PT Jayanti Group. Berkat kerja kerasnya, 7 tahun kemudian Prayogo naik jabatan menjadi General Manager pabrik plywood Nusantara di Gresik, Jawa Timur. Namun, 1 tahun kemudian, Prayogo mengundurkan diri untuk memulai bisnis sendiri dengan membeli CV Pacific Lumber yang ketika itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Prayogo kemudian membayarnya dengan uang pinjaman Bank BRI dan ia lunasi hanya dalam waktu 1 tahun. Dalam perjalanannya, Prayogo mengganti nama Pacific Lumber menjadi PT Barito Pacific. Seperti yang diketahui, Barito Pacific memiliki beberapa sektor bisnis,
di antaranya bisnis petrokimia, bisnis pengolahan sawit atau CPO, bisnis properti, dan pengolahan kayu. Number 4. Dato Sri Tahir berada di nomor 4 orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya mencapai 4,1 miliar dolar atau setara 65,6 triliun. Tahir lahir di Surabaya 26 Maret 1952. Ia lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ibunya bekerja sebagai tukang cat becak, sedangkan sang ayah menjual onderdil becak. Sejak kecil, keluarganya selalu menanamkan kejujuran, kerja keras, dan berbagi tanpa pamrih. Pada tahun 1989, Tahir mendirikan Bank Mayapada. Selain itu, ia juga mendirikan Tahir Foundation dan Mayapada Group. Tahir merupakan salah satu pengusaha paling dermawan di Indonesia. Ia telah menyumbang lebih dari 200 juta dolar atau setara 3 triliun lebih untuk berbagai program kemanusiaan di Indonesia dan di dunia. Dengan bekerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation. Tahir juga merupakan menantu dari Muchtar Riyadi, bos Lipo Group. Number 3. Sri Prakash Lohia merupakan pria kelahiran Kalkuta, India, yang saat ini menjadi orang terkaya ketiga di Indonesia dan berada di posisi 414 orang terkaya di dunia. Dengan total kekayaan mencapai 4,3 miliar dolar. Hampir 4 dekade lalu, Sri Prakash Lohia yang berusia 19 tahun pindah ke Indonesia dari India untuk mengadu nasib. Sekitar tahun 1976, Prakash dan ayahnya mendirikan Indorama Sintetik, produsen benang pintal dengan fasilitas manufaktur di Purwakarta, Jawa Barat. Saat ini, Sri Prakash merupakan pimpinan Indorama Ventures yang memiliki pendapatan tahunan sebesar 8 miliar dolar dan merupakan produsen botol PET terbesar kedua di dunia. Hingga saat ini, Sri Prakash masih terlibat pengoperasian perusahaan dan berhasil meraup pendapatan melebihi 10 miliar dolar per tahun dengan modal awal membangun bisnis sekitar 10 juta dolar Amerika. Number 2. Michael Bambang Hartono yang biasa dipanggil Wee Hwee Syong merupakan orang terkaya nomor 2 di Indonesia dengan harta kekayaan 13 miliar dolar atau sekitar 208 triliun. Michael Hartono lahir di kota Kudus, Jawa Tengah. Sejarah perusahaan rokok Jarum dimulai ketika ayahnya Wee Wee Guan membeli sebuah pabrik rokok kretek kecil bernama Jarum Gramophone pada bulan April 1951 dan menamainya Jarum. Namun pada tahun 1963 pabrik tersebut terbakar dan tak lama kemudian ayahnya Wee Wee Guan tutup usia. Akhirnya Michael dan adik laki-lakinya Robert Budi Hartono mewarisi pabrik tersebut dalam kondisi hampir bangkrut karena asetnya hampir habis terbakar. Berkat tangan dingin Michael dan adiknya, mereka berhasil menghidupkan kembali PT Jarum, bahkan menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Michael sempat menghebohkan publik saat menjadi atlet tertua di Asian Games 2018 dengan usia 79 tahun dan mampu merebut medali perunggu. Michael Hartono juga sangat low profile. Beberapa kali beliau terlihat makan di warung-warung sederhana tanpa gengsi dan sangat menikmati hidup sederhana. Number 1. Robert Budi Hartono atau Wee Hwee Chong merupakan orang terkaya di Indonesia selama 12 tahun
berturut-turut sejak tahun 2009. Total harta kekayaannya 13,6 miliar dolar atau sekitar 217,6 triliun. Budi Hartono lahir di Semarang. Beliau adalah seorang pengusaha yang sangat sukses dan anak kedua dari pendiri perusahaan Jarum Group, yaitu Wei Wiguan. Budi Hartono memiliki seorang kakak bernama Michael Bambang Hartono alias Wei Xiang yang menjadi orang terkaya nomor 2 di Indonesia. Perjalanan bisnis seorang Budi Hartono tak terlepas dari sang kakak, Michael Hartono. Awalnya kakak beradik ini dihadapkan dengan perusahaan sang ayah, Jarum, yang sedang mati suri. Berkat tangan dingin keduanya, Jarum kembali bangkit dan berhasil merebut pangsa pasar dalam negeri dan juga mengekspor ke luar negeri. Setelah sukses di Jarum, mereka melebarkan bisnis di bidang perbankan, properti, perkebunan, elektronik, e-commerce, dan lain-lain. Itulah daftar 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2020 versi majalah Forbes. Semoga kita bisa mengikuti jejak sukses mereka ya guys. See ya.